prize. Kita ada 3 jenis door prize berhadiah bagi peserta. Sebanyak 2 peserta teraktif selama sesi webinar ini akan kami pilih dan diumumkan di akhir webinar. Kemudian sebanyak 1 peserta teraktif dalam mengisi sesi feedback dan 1 peserta terniat dalam memposting untuk kegiatan berupa resume atau kesan-kesan terkait webinar yang kita sampaikan ini baik di Instagram atau sosial media pribadi seperti itu ya. Nah, ini uh, perlu diperhatikan oleh teman-teman atau Bapak Ibu agar nanti uh, penyampaian yang dari narasumber kita apa namanya bisa dipahami atau bisa diperhatikan agar nanti bisa mendapatkan door prize dari kami begitu. Oke, untuk selanjutnya karena Ibu dosen kita dari Universitas Muntantullar saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Eh, tidak lama lagi mungkin akan kita mulai untuk acaranya. Tapi sedikit informasi bocoran mungkin ya Bu dosen mohon izin ya. Ya, Untuk Bu dosen kita adalah Dr. Insinyur Siti Wardiningsi MSI. Nanti sebagai narasumber kita atau pemateri kita, beliau ini lahir di Kertasono 28 Oktober 1959. Betul ya Bu ya? ya, Mohon izin kalau mohon dikoreksi kalau ada salah Bu, ya. mohon maaf. Untuk pendidikan formal yang ditempuh S1 Program Studi Arsitektur Universitas Kristen Indonesia. Kemudian untuk jenjang pasca sarjana S2 Departemen Arsitektur Lanskap ya, Ya, Institut Pertanian Bogor dan S3 beliau ini di Teknik Sipil Unisula Semarang ya. Betul ya ya. Bu ya. Betul. Nah, untuk apa kegiatan di tahun 1998 itu praktisi konsultan ya Bu. Ya, betul. Kemudian di 2010 dosen dan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, menulis jurnal dan buku dan lain-lain begitu ya Bu ya. Hmm. Eh, untuk selanjutnya eh, kita ke acara inti di mana akan disampaikan oleh Ibu dosen kita, Ibu Siti ya Bu ya, Ya, terkait betul. dengan materi kita hari ini menguak serunya kuliah arsitektur di Universitas Muntantullar Jakarta. Tempat dan waktu dipersilakan Ibu. Bentar ya. Baterai, maaf. Oke. Materi di sana, Mas. Mohon izin operator sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ini pesertanya lumayan ya, Mas ya. Iya Bu. Ah, mudah-mudahan ini semua tertarik ya dengan program RPL. Amin, amin. Jadi RPL itu adanya di tidak semua kampus itu mempunyai RPL. Sekedar itu ya membuka bahwa RPL itu hanya kampus tertentu yang mendaftar. Jadi yang memiliki akreditasi B itu yang diizinkan untuk membuat kelas RPL. Kalau yang tidak B tidak diperbolehkan oleh Dikti untuk melakukan program RPL. Jadi jangan takut, RPL itu sah ya, sah dari Dikti, bukan dari kampus Universitas Tantular, bukan. Bukan buat-buatan dari Universitas Tantular. Jadi itu memang sah dari Dikti ya. Jadi mungkin ada beberapa yang kurang paham atau itu kok ada seperti itu gitu ya. Jadi ini sah ya, benar-benar sah, bukan bukan mengada-ada
Oke, Mas, lanjut. Di imputan tular sendiri itu tidak semua yang diizinkan. Jadi hanya tiga prodi kalau nggak salah saya juga ya. Ada manajemen, ada akuntansi mungkin ya. Saya kurang paham kalau yang lain ya. Jadi salah satu yang di teknik itu adalah arsitektur. Ya. Di dunia arsitektur di prodi ini itu memperkenalkan pendidikan yang berkualitas tinggi. Jadi tadi saya tekankan sekali lagi bahwa ini sah ya. Nanti nanti bisa lihat keputusannya dari dikti yang kita terima. Oke ya, penunjukannya itu yang kita terima, itu kita kita kasih lihat ke kalian. Nah, jadi bukan ecek-ecek. Jadi kita betul-betul menyelenggarakan dengan sah beneran. Jadi pendidikan ini menampung menampung teman-teman kita atau teman-teman atau sahabat atau saudara kita itu seandainya mereka waktu itu mungkin kalian itu bekerja terus lupa ah, tidak sempat lagi untuk apa mengerjakan tugas atau dan sebagainya keasikan kerja terus 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 akhirnya mau melanjutkan lagi kok sudah ketinggalan jauh gitu ya. Nah, di Tantular ini menerima yang seperti itu. Ya, jadi kalian yang bekerja mempunyai proyek-proyek yang begitu banyak, tapi tidak diakui. Seperti ada beberapa mungkin ada ya beberapa pejabat itu masuk ke sini, akan masuk ya di semester ini. Itu dia bilang, kenapa Pak kok mau masuk RPL gitu ya? Ya karena saya tidak ada legalitas. Nah itu, jadi kita menampung, mewujudkan cita-cita teman-teman atau saudara kita itu yang tadinya sudah merasa tidak mungkin lagi, sekarang bisa bangkit kembali. Jadi dibangkitkan untuk mendapatkan legalitas ya. Karena pemerintah menginginkan semua yang bekerja pada bidangnya itu mempunyai kualitas pendidikan, mempunyai apa kompetensi di bidangnya masing-masing. Nah, kalian yang sudah bekerja begitu lama tidak punya legalitas itu bisa diangkat dari sini. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, kurikulum yang disajikan, yang ditawarkan itu adalah kurikulum yang inovatif. Jadi kurikulum yang saat ini itu sangat-sangat sangat mendukung daripada karir teman-teman kita untuk melanjutkan impiannya yang tadinya terkubur bisa diangkat kembali. Ya. Di sini dibilang mahasiswa diajarkan untuk berpikir kritis dan yang kreatif. Nah ini sudah ada rata-rata semua sini sudah punya karena yang memasuki RPL ini sebagian besar sudah memiliki pekerjaan, sudah memiliki kualitas pekerjaan juga, sudah memiliki kompetensi, tetapi memiliki kompetensi tapi tidak diakui sama eh, pemerintah gitu. Jadi Anda di sini kita tampung untuk melakukan apa? Mewujudkan impian yang terkubur menjadi Nah, kenyataan. Jadi di situ kan kita lihat jadi kenyataan-kenyataan ini ada di depan Anda sekarang ini. Jadi jangan takut ya, jangan takut bahwa ini tidak sah ya. Di sini ada kurikulum merdeka. Jadi di dalam kurikulum merdeka ini Pak Menteri itu mengangkat, melihat ya teman-teman kita yang tertinggal tapi punya kompetensi. Nah, itu diangkat di sini. Nah, jadi jangan takut untuk masuk RPL. Kami berkomitmen untuk inovasi berkelanjutan. Jadi jangan takut ya, tidak sampai di sini saja berkelanjutan. Nanti seandainya Anda ingin melanjutkan ke S2, S3 itu bisa dengan ijazah RPL. Itu diakui ya. Sekali lagi saya bilang itu diakui. Dengan mengikuti perkembangan teknologi dan tren desain mahasiswa. Nah, kan teman-teman kita yang mau RPL ini kan rata-rata sudah memiliki
kemampuan ya. Jadi tren-tren yang terbaru mungkin sudah lebih tahu ya daripada teman-teman yang reguler. Jadi memang RPL itu menampung yang seperti itu. Kalau reguler itu murni jadi yang reguler. Jadi di sini ada dua sebetulnya. Di Tantular itu menerima mahasiswa, calon mahasiswa apa, reguler. Reguler itu yang lulus dari S1 ya, yang mau S1 tapi yang dari SMA murni. Tapi kalau yang P2K, P2K, sorry, eh, RPL itu dari P2K itu memang karyawan ya, karyawan dan sudah memiliki pengalaman. Ya, jadi dari pengalaman-pengalaman tadi, Mas, tolong lanjut. Dari pengalaman-pengalaman tadi itu diangkat, dimasukkan menjadi disetarakan ya, disetarakan dari pengalaman-pengalaman ada di lapangan itu disetarakan dengan kurikulum yang ada ini. Ya, misalnya Anda setelah misalnya melakukan pekerjaan, membuat desain atau melakukan bekerja di kontraktor sekian lama, pernah pernah melakukan atau ikuti proyek itu dari lantai satu sampai lantai sekian, memahami tentang utilitasnya, memahami. Nah, itu kita masukkan ke dalam mata kuliah ini. Jadi Anda mungkin di semester satu kalau dilihat di sini mungkin juga ada yang sudah masuk semua. Ada juga nanti, tapi pada prinsipnya kalau sudah lama tuh rata-rata semester satu lewat. Semester satu, semester 2 lewat. Mungkin kalau yang bekerja misalnya di kontraktor, itu dalam desain. Nah, itu Anda diwajibkan mengambil. Misalnya, kan kita kalau dalam desain itu bukan langsung belajar di 10 lantai langsung. Tidak. Dari nol, dari pertama menggambar apa-apa gitu. Jadi semua semua hasil karya Anda yang pernah dilakukan itu ada nilainya, ya. Ada nilainya dan dimasukkan ke dalam ini tadi, ya, ke dalam mata kuliah yang tersaji ini, gitu, ya. Jadi kalau yang sudah pernah kuliah dimanapun ya, yang pernah dimanapun, misalnya di prodi, kalau bisa sih di prodi kemarin ada teman kita dari geologi. Geologi itu ada beberapa mata kuliah yang bisa masuk dan ada mata kuliah yang tidak bisa masuk gitu ya ke dalam nilai-nilai ini. Dan saya eh, bertanya pada mereka, eh, mau nggak belajar ini? Dia bilang mau ya. Jadi semua itu bisa disetarakan, ya. Jadi ini saya membuka wawasan bahwa RPL itu tidak tidak menutup kemungkinan Anda tuh 2 tahun persis bisa lulus, ya. Tidak menutup kemungkinan. Asalkan nih tanda kutip mau bekerja keras, ya. Jadi kita lihat, jadi nanti disetarakan semua hasil-hasil yang sudah Anda masukkan ke kita, nanti nilainya keluar. Jadi saya berharap, ini saya tambahannya, berharap nanti kalau ini udah pada mendaftar atau belum, yang mendaftar itu mungkin dia sebagai apa, P2K nanti dari panitia bisa menambahkan bahwa kalau mendaftar ini mohon disertakan kurikulum vitae dan kalau bisa itu apa, portofolio hasil karya supaya kita lebih cepat itunya apa, mentransfernya dari pekerjaan tadi ke dalam kurikulumnya, ya. Itu lebih cepat. Kalau kalau tidak ada itu, kita kadang-kadang nunggu dulu gitu lama, jadi lama ya. Ya sekarang jadi kita mau cepat nih, waktu kan sudah mau kuliah lagi ya, mau masuk kuliah. Tadi kita rapat itu ada kemungkinan September pertengahan. Jadi saya mohon dari panitia juga, kalau mereka ada yang mendaftar langsung aja dilengkapi CV sama
portofolio. Minimal CV, minimal CV. Portofolio bisa menyusul. Ya, gambarannya bisa terlihat dari CV tadi. Oke, jadi di Buta Tular, program studi arsitektur itu eh, memiliki 7, 7 sampai 8 semester. Tapi dengan RPL Anda bisa lebih lebih ringkas lagi dengan hasil-hasil karya yang sudah Anda lakukan sekian lama. Ya, misalnya yang yang diakuin itu adalah setelah bekerja minimal 2 tahun ya. Setelah bekerja 2 tahun bisa diajukan. Kalau lebih lebih banyak lagi nilainya nanti. Ya kalau kalau lebih misalnya lebih dari 2 tahun sudah mengerjakan banyak macam ya proyek atau eh, desain ya itu bisa lebih banyak lebih cepat mungkin. Tapi kita menyediakan dalam RPL ini adalah 2 tahun, ya Mas. Ini kan semester 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, semester yang sekarang yang Anda akan masukin adalah semester ganjil, ya. Semester ganjil. Di semester depan adalah semester genap. Jadi di RPL itu terbagi dua, ada semester ganjil dan genap. Ini sama semua, reguler atau non reguler itu sama. Oke, dilanjut Mas. Nah, ini kelanjutannya ya di sini. Nah, di semester 7 tadi mana ya? Semester 7 ada ya, Mas? Nah, ini semester 7 ada mata kuliah misalnya. Ini di semester 7 itu ada program MBKM ya. Di semester 6 dan 7 itu adalah program MBKM. MBKM itu apa? Jadi magang merdeka ya, kuliah merdeka, kampus merdeka. Nah, kalau Anda, kalau Anda itu sudah bekerja di satu satu perusahaan yang satu perusahaan tentang konsultan dan sebagainya, itu bisa dimasukkan ke dalam sini. Jadi dianggap magang bisa ya, bisa dimasukkan ke dalam mata kuliah ini. Jadi satu semester Anda bisa meraup 20 SKS. Ya, 20 SKS dengan magang tadi. Tapi kita lihat dulu isinya magang tadi apa. Ya kalau isinya magang di luar dari ketentuan yang ada, itu tidak diakui. Jadi kalau mau magang nanti harus disesuaikan dulu dengan kondisi kantornya. Ya, 6 dan 7 itu adalah program Kampus Merdeka. Kalau semester 1 sampai dengan semester 5 itu biasa reguler. Oke ya. Nah, semester 8 dilanjutkan dengan seminar dan skripsi. Nah, kalau di semester 8 ini Anda atau di semester 7, semester 7 ini ada perancangan arsitektur 6. Itu kan magang di dalam konsultan. Kalau Anda melakukan di ini tepat ya di satu kantor yang tepat, Anda akan mendapatkan semua ilmunya itu bisa dalam satu semester. Nah, nanti di semester 8 eh, mata kuliah ini, perancangan ini bisa dijadikan skripsi, ya. Jadi lebih singkat. Mungkin ditambah lagi nanti. Kalau di situ kan cuma sebagian tertentu. Nanti di skripsi itu harus lebih lengkap. Ya, di situ sesuai dengan anjuran dari kantornya tadi. Oke, Mas. Nah, ini tadi kan saya sudah sampaikan bahwa di dalam program arsitek Temputan Tular ini terdiri dari reguler, karyawan, dan NPL. Reguler itu jalur biasa. Ini biasanya mahasiswa murni, yaitu dari lulus SMA, ya yang reguler. Sedangkan kalau dari karyawan ini sama, ya, belum pernah kuliah atau pindahan bisa ke sini, ya. Dan RPL khusus yang sudah pernah bekerja dan memiliki eh, pengalaman yang begitu banyak. Itu dapat dijadikan
tadi ya dimasukkan ke dalam kurikulum yang tersedia. Nah, jadi bertiga ini ada bedanya ya. Jadi reguler itu mahasiswa murni dari SMA. Karyawan itu adalah karyawan-karyawan yang belum pernah kuliah ya. Belum pernah kuliah tapi dia kuliah sambil bekerja nih nanti di sini. Sedangkan RPL ya ditujukan kepada para misalnya profesional ya tapi belum punya legalitas. Bisa di sini di RPL ini ya. Jadi kami sampaikan bahwa di Tantular yang ada RPL-nya hanya baru program studi arsitektur, manajemen, dan akuntansi. Itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, program RPL dan keunggulannya. Kan? Jadi pengakuan-pengakuan. Jadi Anda sudah bekerja sekian lama, tidak ada yang ngakuin. Nah, sekarang Tantular menyediakan itu. Mau mengakui pekerjaan Anda, dan disetarakan dengan mata kuliah yang tersaji, yang tersedia, dan Anda akan mendapatkan legalitas. Tapi jalurnya sama, Anda harus melakukan tugas akhir. Mau lulus dengan cepat itu di situ ya ya. Kesempatan mahasiswa belajar secara praktis dan aplikatif. Nah, ini ya, RPL jadi menampung, sekali lagi saya bilang, menampung sesuatu yang Anda impikan tetapi belum tercapai. Nah, di sini kami mencoba supaya pekerjaan Anda yang sudah Anda lakukan bertahun-tahun itu bisa mencapai dan diakui. Legalitasnya ada. Untuk keunggulannya itu sudah pastilah kalau yang RPL itu sudah jago-jago. Oke, Mas. Nah, tadi yang saya bilang bahwa ini diakui oleh Dikti. Ini adalah sertifikat yang kita terima dari Dikti, ya, diberikan oleh ini di sini kalau Anda baca diberikan oleh Direktorat Jenderal. Jadi tidak bukan main-main kan, Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, program studi arsitektur pada program sarjana. Ya, jadi kalau masih belum yakin bahwa ini adalah sah, Anda bisa lihat di eh, laman Dikti ya. Cari arsitektur Tantular, apa benar, apa tidak gitu ya. Jadi masih ragu, silahkan di halaman Dikti. Tapi saya tidak mau membohongi kalian bahwa ini adalah sah ya. Ini terlihat bahwa di sini ada sertifikat dari Dikti. Nah, kita sebenarnya mulai dari semester kemarin. Ya, semester kemarin itu genap. Di genap itu sudah ada mahasiswanya. Jadi kalian bukan yang pertama kalau masuk yang sekarang. Sudah ada mahasiswa yang masuk ke dalam RPL ini. Ya. Temannya sudah ada. Jadi semester yang kemarin sudah ada. Jadi mereka sekarang masuknya ke semester 3. Ya. Tapi mungkin lompat ya karena kita ada ganjil genap ya. Jadi kalau kalau kita mengikuti berurutan itu tercapai. Tapi kalau yang masuk dari yang genap itu nanti di semester ganjil, di semester ini dia ganjil. Semester genap berikutnya dia harus ada yang harus ditempuh lagi gitu. Ada yang ketinggalan mungkin ya. Tinggal tergantung eh, apa yang tersedia. Untuk ini ada yang bertanya nanti, nah Mas, pertanyaan nanti ya kalau itu. Nanti ditampung sama Pak Moderator. Ya Mas ya. Baik, siap Bu. Pertanyaan Ya, nanti di akhir sesi ya narasumber ya. setelah selesai. Oke, jadi ini ya, ini bukti yang kami terima dari eh, Dikti. Ya, boleh dilihat kalau masih kurang yakin. Oke, kita lanjut Mas. Ya.
kita di sini ada mempunyai dosen-dosen yang sesuai dengan bidangnya, mengajar dengan sesuai bidangnya. Ada yang praktisi, ada yang dosen murni. Jadi ini adalah beberapa dosen kami yang tersedia. Ada beberapa yang lain itu praktisi seperti Pak Luhut Indra. Pak Luhut Indra itu praktisi. Dia bekerja sebagai apa, proyek manajer di bidang utilitas. Utilitas itu adalah bangunan tinggi ya. Jadi bagaimana lift itu bekerja, bagaimana itu apa namanya pencahayaan ya, bagaimana itu pokoknya berkaitannya dengan utilitas. Pak Sri Pak Sri Prasetya Widodo ini juga bekerja sebagai praktisi ya. Jadi banyak sebagian besar dosen kami itu bekerja sebagai praktisi. Tapi dia mau membagikan ilmunya dalam bidang arsitektur. Jadi jangan takut eh, untuk bahwa dosen itu bukan dosen biasa ya. Maksudnya dosen yang peneliti bukan. Mayoritas adalah praktisi. Ibu Florentina itu dosen. Ya dia juga praktisi tapi masih belum terlalu banyak ya. Dia masih secukupnya. Ibu Nova praktisi dari dia IAI Bekasi. Dia tuh banyak bekerja di bidang pelestarian lingkungan, ya. Ibu Nova, misalnya pelestarian sungai, pelestarian bantaran sungai, pelestarian kawasan dan sebagainya. Ya. Ipa Hendrawan Hadiat ini sebagai praktisi. Dia sebagai konsultan dan sebagai pemborong juga. Bekerjanya double. Sebetulnya nggak boleh ya. Frans Romi juga bekerja sebagai praktisi. Dia banyak bergerak dalam bidang apa itu kayak apa ya saya lupa tuh kayak dia ini apa ahli-ahli apa itu bergabung dengan dia gitu. Tapi di bidang teknik juga Frans Peleng itu. Pak Yuda sebagai praktisi juga, tapi dia masih lebih banyak mengajarnya. Praktisinya itu tidak murni ya. Pak Dodi sebagai bukan sebagai praktisi, sebagai dosen biasa. Pak Dedi juga Pak Dedi ini praktisi ya. Pak Dedi praktisi murni dia. Jadi bangunan-bangunan dan sebagai konsultan dan bergerak dalam bidang pembangunan. Ada satu lagi Pak Yoke Hendrawan. Pak Yoke Hendrawan itu bekerja sebagai praktisi dan dia sebagai staf ahli bukan staf ahli, sebagai tenaga ahli di PT Yodiakarya. Ya, jadi sebagian besar dosen kita adalah praktisi. Sorry, tadi ada yang ketinggalan. Insinyur Agus Purba juga sebagai praktisi dan dosen. Tapi sekarang dia terakhir ini dia banyak bekerja sebagai dosen, bergerak dalam manajemen, manajemen konstruksi dan manajemen pengelolaan. Itu. Baik, lanjut, Mas. Nah, fasilitas yang tersedia di UMP itu adalah, Anda bisa lihat itu adalah kelas, ya, kelas-kelas yang kita pakai itu teman-teman kita. Teman saya lupa ini tahun berapa ya. Dan sedangkan yang di bawah perpustakaan yang tersedia. Insya Allah perpustakaan kita di ajaran ini nanti jadi e-library ya. Ini kalau di sini, kalau kalian ke kampus bisa masuk sini, tapi nanti kalau di rumah juga bisa buka pakai e-library. Karena ini sedang di apa dibuat ya e-library-nya. Insya Allah ini tahun ajaran mendatang ini bisa dipakai e-library. Ya, ada ruang-ruang lain kalau praktikum ya di studio itu. Kalau arsitek kan praktikumnya di ruang kelas ini. Bisa menggambar, bisa membuat apa maket dan sebagainya. Oke.
Nah, nah ini pengembangan soft skill, kegiatan sekuler dan proyek kolaborasi. UMT atau arsitektur program studi arsitektur UMT itu, loh, Mas yang satunya Mas. Nah, UMT itu kita ikut dalam sebagai 11 perguruan tinggi yang tergabung dalam satu workshop. Itu ada MOU-nya, ya. Kita bergabung pada 11 universitas swasta di Jakarta. Ada UKI, ada Unkris, ada Universitas Muhammadiyah, ada Universitas Bung Karno, ada Universitas Borobudur, ada Universitas Budi Luhur, ada Universitas Trisakti, ada Universitas, saya lupa lagi, Mula Warman, ada Universitas apa ya, lupa, yang dua lupa itu. Yang pokoknya kita ada 11 ya, 11 termasuk Tantular. Tantular yang 11. Terus, nah itu kita selalu dalam setiap semester itu melakukan workshop. Ini yang ini kebetulan semester kemarin, semester eh, genap kemarin, ini di bulan Oktober biasanya. Ini nanti bulan Oktober akan ada lagi seperti itu, ya. Jadi kita di dalam kolaborasi ini dibagi per kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari mahasiswa-mahasiswa peserta dari kampus-kampus lain. Jadi bukan satu kelompok itu dari Tantular, sekelompok lagi dari Trisakti, tidak. Di dalam satu kelompok itu terdiri dari kampus lain. Nah, kegiatan berikutnya kita bekerja sama dengan Kenari Jaya. Ya, ini mungkin ada Maher di sini, di situ kayaknya kelihatannya Maher ada di dalam Zoom ini. Hadir, hadir. Ya. Ada Maher dan ada teman-teman lainnya. Itu yang selalu rajin ikut ini. Dan mudah-mudahan di kegiatan berikutnya ini banyak yang bisa ikut, ya. Kita harus ya harus rajin ikut ini. Walaupun misalnya ada kelas karyawan ya atau kelas mungkin ada yang kelas ini kelas apa namanya? Kelas RPL ada yang mau ikut, monggo silahkan. Karena di situ kita di Kenari Jaya itu kita nanti akan bekerja sama kemarin dengan chat ICI, terus ada lagi dengan apa itu selalu ada. Nah, nanti kalau dari RPL itu mungkin bisa tahu-tahu jadi menjalin bisnis yang lain gitu ya, ketemu ketemu jalur apa di situ. Karena ini pemiliknya Pak Hendra itu langsung terjun sendiri ke dalam apa, workshop-workshop yang diadakan oleh Kenari Jaya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah yang saya sampaikan tadi ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 12 malah nih. Ya, Mula Warman. Nah, itu bisa terlihat bahwa kita bekerja sama dengan mereka. Jadi setiap tahun ada kegiatan yang akan dilakukan. Ya, eh, kampus universitas itu sejak pandemi kita melakukan green ya, green konsep green. Jadi mungkin arahnya kita nanti juga ke sana, konsep green. Jadi semua misalnya tentang ruang-ruang yang ada di kota ini seperti apa, gitu ya. Jadi sekarang baru mau, insya Allah nanti kalau semester ini untuk reguler diusahakan ada kuliahnya tatap muka. Tapi untuk yang karyawan dan RPL itu tetap pada eh, Zoom ya. Jadi online ya. Tapi nanti mungkin ada beberapa kali Anda harus ke kampus. Misalnya ada mata kuliah apalah gitu. Misalnya ujian atau apa. Satu semester itu kita berharap 2 sampai 3 kali lah ke kampus. Nah,
Mungkin yang udah jago-jago ini kan bisa lihat jago 3D, jago semua. Kalau di RPL sudah sudah paham lah semua. Oke, Mas, lanjut. Nah, ini kunjungan industri yang tadi karena kita bekerja dengan ini bekerja sama dengan Penari Jaya. Ini adalah peserta yang ikut semester kemarin. Ini terdiri dari beberapa kampus. Satu kampus itu kalau nggak salah waktu itu diminta 10, tapi rata-rata tidak sampai 10. Ada yang juga sampai 10. Ya, tergantung dari pengiriman ke sini. Tapi minimal tuh 5 orang. Ya, ini yang kemarin. Jadi di dalam kampus di dalam kegiatan ini kita diajarin banyak lah gitu ya. Mungkin kalau yang RPL tidak terlalu penting ya. Nah, tapi boleh juga tadi bisa menjalin sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya nanti. Ini kegiatan yang di luar pembelajaran. Oke, Mas? Ya. Program studi arsitektur Universitas Putan Tular ini ikut serta dalam Ikatan Arsitek Indonesia dan APTARI. Ikatan Arsitek Indonesia ini anggotanya bukan sesudah lulus, ya, bukan kita sudah lulus jadi sesudah lulus apa insinyur atau ST itu bukan itu. Jadi bisa masih jadi mahasiswa itu bisa jadi ikut anggota ini keanggotaan Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi tidak dibatasi setelah lulus ya. Jadi sebelum lulus bisa. Mahasiswa SMK, mahasiswa, sorry, murid-murid SMK juga boleh kalau ikut ke sini. Asal dia bekerja di bidang arsitektur. Nah, untuk Aptari, yang Aptari ini mata kuliah kita berpatokan pada Aptari. Kemarin Aptari itu sudah bersidang tanggal 21, tanggal 21 ya. Oh, 21 Agustus apa? Saya lupa itu. Itu ada kongresnya ya. Jadi setiap tahun atau setiap setiap tahun itu kita berkumpul ya anggota-anggota Aktari itu berkumpul membicarakan konsep eh, kurikulum. Jadi setiap setiap eh, kurikulum itu berganti setiap 5 tahun ya Mas. Nah, jadi kalau bisa jangan berlama-lama. Untuk yang kelas karyawan mungkin ada ya di sini yang kelas karyawan. Jadi setiap tahun kurikulum itu bergerak. Asal Dikti menginstruksikan bahwa setiap tahun kurikulum ganti gitu. Jadi kalau bisa jangan terlalu lama, jangan cuti, ikutin aja terus nanti pasti selesai. Kalau cuti itu jadi lebih membuat lebih lama. Ya misalnya Anda itu masuk di semester ini 10 atau 20 teman kita satu kelas. Terus nanti ada yang cuti, Anda cuti. Cuti berapa semester? Nggak boleh banyak-banyak kan? Nah, cutinya itu tetap dihitung perkuliahan ya. Jadi bukan kalau cuti terus cuti beneran, mata kuliah apa? eh, ini semester jumlah semesternya itu nggak berkurang. Jadi tetap ada cuti misalnya cutinya 2 tahun, itu tetap jalan. Jadi setelah 5 tahun Anda harus pemutihan nomor itunya, nomor NIM-nya. Jadi kalau bisa jangan sampai mengulur waktu, ya. Karena masa studi itu berjalan terus, tidak dihitung stop, ya. Jadi masa studi itu bergerak terus, ya. Anda mengajukan cuti silakan, tapi masa studi itu tetap jalan. Cuti 2 semester berkurang 2 semester. Ya, berkurang 2 semester masa kuliahnya gitu. Jadi kalau bisa jangan cuti lama-lama. Cutinya 1 semester cukup.
atau nggak usah cuti lebih baik. Ya, jadi kembali lagi karena mata kuliah atau kurikulum itu setiap 5 tahun itu ganti, ya berganti dengan yang baru atau gimana nanti seperti kayak tahun ini tahun 23 24 ini kita dibebani sama dikti dengan kurikulum MBKM itu dipaksa semester kemarin itu dipaksa harus menjalankan kurikulum itu. Nah, jadi itu nanti mungkin nanti 5 tahun lagi berubah lagi gitu. Ya, jadi saya berharap Anda semua ini kalau masuk arsitek itu jangan cuti lah ya. Oke. Lanjut Mas. Tuh ya. Jadi di dalam alumni yang ada di UMT ini, terutama di program studi, itu selalu mendukung, ya, selalu mendukung kegiatan teman-teman kita. Nah, semester yang akan datang ini kita akan melakukan kursus ya, kursus apa ya, bukan kursus, workshop tentang 3D. Kemarin juga saya udah dengar dari ada mahasiswa RPL itu, Bu 3D aja, kata saya nggak paham 3D. Boleh nanti jadi untuk CAT itu mungkin kalau yang belum bisa kan ada kan. Nanti mungkin dari CAT atau dari 3D. Nanti tergantung peminatan. Itu yang mengajar adalah alumni ya. Alumni yang mengajar Anda pada hari Sabtu biasanya. Ya. Nanti jadi kegiatan itu sebagai bagian dari alumni. Sebagai kegiatan dari alumni yang membantu mahasiswa-mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan dalam profesional, menggambar dengan AutoCAD, penyajian apa presentasi dengan 3D dan sebagainya. Nah itu di semester ini insya Allah uh, workshop tentang 3D dan AutoCAD akan dibuka. Oke Mas. Kalau yang ini yang apa yang ambil magang itu kita bisa misalnya kalau di kantornya bisa boleh. Tapi kalau tidak kita bisa bekerja sama dengan alumni yang sudah profesional itu. Ada beberapa alumni yang menawarkan yang mau magang di sana, gitu. Tapi kalau di kantornya sendiri sudah punya, yang RPL itu sudah punya, eh, sudah bisa diajak magang, itu bisa, boleh. Oke. Eh, Silakan apa nih? Ya, jadi itu ya. Jadi ini adalah sekilas dari program studi RPL di Emputan Tulen. Baik, silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu dosen untuk pemaparannya cukup bermanfaat sekali. Teman-teman, Bapak Ibu, semuanya kita beri aplaus untuk pemateri kita hari ini, Ibu dosen kita. Ya, silakan. Oke. Uh, untuk selanjutnya, teman-teman, kita memasuki sesi tanya jawab, di mana untuk satu sesinya sendiri kita kasih 3 pertanyaan ya, mungkin ya. Di kolom komentar sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya fokus terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari ada tadi menanyakan terkait dengan pendaftaran apakah masih dibuka. Jadi informasinya saat ini kita masih buka pendaftarannya, begitu ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini berminat untuk mendaftar dengan jurusan arsitektur di Universitas Bunda Tular, kita masih buka, bisa hubungi admin di kolom chat atau bisa hubungi di nomor 0813 9921 8034 atau bisa hubungi di 0811 1990 9035 begitu ya. Mas, Uh, bilang.
Diulang aja Mas itunya Oh yang ya, mana. baik. Ya, biar dicatat ya, Bu ya. Iya, Nah, mohon izin untuk teman-teman saat ini masih membuka pendaftaran kita di gelombang terakhir sebelum perkuliahan dimulai ya, Bu ya. iya, Jadi bisa konfirmasi atau hubungi admin Universitas Buntan Jakarta untuk bagian penerimaan mahasiswa baru di nomor 0813 9921 8034 atau di 0811 1990 9035. dengan siapa Mas? Ada Coba sebentar. namanya yang Dengan Bapak atau teman kita, Bapak Andi Farhan. Pak Andi Farhan nanti bisa chat atau komunikasi dengan kita di admin penerimaan mahasiswa baru. Oh iya, kita lanjut ke pertanyaan ya Bu ya. ya, Untuk pertanyaan dari Bapak Jopi, beliau menanyakan bisa lanjut S2 kah dengan program RPL ini atau dan bisa disebut sebagai arsitek atau tidak? Begitu pertanyaannya, Bu. Apa mungkin eh, di dijawab satu-satu atau di tiga satu pertanyaan satu langsung? satu satu dulu Mas. Oh, satu-satu. Yang Baik, Bu. ini yang tadi apa? eh, Bisa lanjut S2 maksudnya gitu kan? Iya, betul. Bisa lanjut S2K dengan program RPL ini nanti dan Ya, terus lulusan RPL arsitektur ini bisa disebut sebagai arsitek atau tidak? Mungkin pertanyaannya seperti itu. ya, ya. Baik. Baik, saya coba jawab dulu ya. Baik. Yang untuk bisa lanjut S2 bisa dong. Kan sudah punya ijazah S1 ya. Ijazah S1 untuk didaftarkan kepada S2. Ya, karena kalau S2 itu tidak seperti di S1. Ini Bapak siapa tadi, Pak? Namanya? Bapak siapa tadi? Namanya Pak siapa tadi lupa. Mohon izin. Oh Oh, ya, maaf Pak Ano Jopi. Pak Pak Jopi. Jopi. Iya. Bisa. Jadi Pak Jopi, jadi jangan takut. Bisa kok Pak. Ini bisa dipakai. Dan kalau itu lulus bisa disebut dengan arsitek. Ini nanti ada pendidikannya lagi Pak. Jadi ada namanya profesi, program profesi. Kan nanti kalau lulus dari ini kan gelarnya itu ST ya, ST atau SARS, sarjana teknik atau sarjana arsitek, ya, lulusnya. Karena kan sekarang ada peraturan bahwa kalau lulusnya ST itu harus melakukan apa ya, kayak kayak sekolah lagi gitu, PPARS itu program profesi arsitektur. Itu ada. Ya, jadi kalau ini kalau nggak salah itu 2 tahun atau 1 tahun. Kalau di ITB itu 2 semester, Pak. Kalau backgroundnya sudah pas, tepat, itu bisa diambil 2 semester. Jadi, jadi di PPARS itu nanti kita baru boleh meletakkan gelar insinyurnya, itu profesinya. Jadi sekarang itu arsitek itu dibikin seperti itu, apa kedokteran gitu. Jadi dia lulus di sini, tapi dia harus ngambil program profesi. Kalau cuma sampai S1, harus itu bisa dia berprofesi, tapi tidak bisa menandatangani misalnya ada IMB gitu ya, mau daftar IMB atau megang proyek gitu itu belum bisa gitu. Jadi 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 harus ambil dulu keprofesian. Kalau sekarang kan kalau lulus dari RPL ini baru sarjana teknik atau sarjana arsitek. Kebetulan di UMT itu sarjana teknik karena kita belum mendaftarkan diri sebagai sarjana arsitek. Ya, jadi untuk S2 itu bisa sekali ya. Terus lulusan, oh tadi sudah ya, lulusan itu sebagai arsitek atau tidak.
Nah, itu tadi ya, harus mengambil keprofesian. Cepet kok itu, Pak. Itu nggak lama kok, profesian. Oke, ada di Trisakti ada kalau nggak salah. Di Unpar, Untar, Untar. Untar. Itu, itu Mas, sudah Mas. Oke. Gimana? Iya, baik. Terima kasih jawabannya, Bu. Semoga menjawab ya, Pak Jopi. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari Bapak Adi Supoyo terkait dengan program RPL. Apakah Ya, harus sesuai pengalaman atau tidak ya, Bu? gimana Mas? Jadi kan untuk RPL ini harus sesuai pengalaman atau tidak Hmm, mengambil program RPL ini? gini, harus sebaiknya, sebaiknya sesuai pengalaman. Kalau tidak sesuai pengalaman, itu banyak mata kuliah yang harus diambil, gitu. Bisa, bisa, boleh, tapi banyak sekali nanti yang dia harus diambil. Tapi kalau sesuai pengalaman itu lebih, lebih gimana ya? Lebih banyak SKS yang sudah didapat, gitu. Kira-kira latar belakangnya apa ini, Mas? Latar Mungkin belakang. mewakili mungkin ya Bu ya. Iya. Bisa jadi mungkin dari yang tidak linear Bu, bisa jadi dari mungkin manajemen atau dari hukum atau dari program studi lain sebelumnya Oh, atau kalau program, SMK-nya yang lain. iya kalau bisa sih yang punya mata kuliah arsitektur, yang bisa dikaitkan dengan arsitektur. Kalau manajemen, manajemen mungkin yang bisa diambil hanya sedikit. Jadi bisa ambil manajemen. Manajemennya kan manajemen proyek kalau kita kan manajemen proyek, ekonomi ekonomi proyek gitu. Ya, kalau bisa sih saya berharap sama. Kemarin ada juga yang mendaftar dari bahasa bahasa Jepang. Nah, itu kita arahkan untuk ambil reguler saja karena terlalu lama dia nanti. Kalau dia ngambil RPL, nggak ada yang nyangkut ke dia. Dia jadi tetap harus ngambil dari semester satu yang seperti biasa jadinya. Yang mau di RPL kan apanya? Atau pengalaman kerja atau pernah kuliah itu lebih baik. Ada yang pernah kuliah di arsitektur tapi tidak bekerja di bidang arsitektur. Dia punya karena dia harus melampirkan transkrip nilai yang dari kampus yang sana. Kan dia mungkin waktu itu eh, kuliah di arsitektur, terus untuk karena kebutuhan sesuatu dan lain hal ya, dia pokoknya asal kerja. Ada yang sebagai pengantar barang dan sebegitu ada. Nah itu yang kita minta, makanya kita minta selalu CV dan bukti-bukti lain lah yang mendukung. Kalau ada transkrip dari kampus yang lama itu silakan ya. Jadi itu bisa menambah. Jadi kemana nih mau ditaruhnya di semester berapa gitu. Itu Mas. Ya, Ya. semoga menjawab untuk pertanyaan dari Bapak Adi Supoyo. Selanjutnya mungkin kita ke kolom chat ya. Pertanyaan dari Bapak Maher. Ada dua pertanyaan sekaligus mungkin saya baca langsung ya Bu. Ya. Bagaimana cara daftar anggota IAI walaupun masih status mahasiswa Hmm. dan tips cara mengambil SKS agar sebelum semesternya diambil semua Hmm. 144 SKS-nya. Oke. Lebih seperti Kalau itu. yang pertama ya, untuk Pak Maher, bagaimana cara mendaftar? Anda ke sana ke kantor IAI, ada formulir pendaftarannya di sana, ya. Ke kalau nggak salah sekarang di GDC kantornya di sana, IAI kantornya di sana. GDC yang di dekatnya Trisakti itu loh, di paling pinggir, ya. GICC atau di sana, ya. Tinggal mendaftar jadi anggota IAI. Tapi nanti status nanti di situ ada golongannya, yang baru, yang mahasiswa, yang profesional, yang itu ada golongannya sendiri, ya. Jadi ke sana ya Pak Maher, ke sana aja langsung ke kantor
ke kantor sekretariat IAI di Selipi itu di dekatnya Trisakti. Terus untuk mengambil SKS cepat agar sebelum semesternya sudah diambil semua. Kan ada ketentuan, semester 1 20. Paling banyak yang diambil per semester itu paling banyak ya 24. Itu pun kalau Anda IPK-nya 3, 3 lebih. Kalau di bawah 3 nggak boleh. Ya, di bawah 3 nggak boleh. Paling banyak kalau di bawah 3 misalnya 2,9 itu masih boleh 21 atau 22. Tapi kalau di bawahnya lagi itu cuma 12 ya. Cuma 12 mata 12 SKS gitu. Jadi kalau bisa per semester itu diambil aja semuanya. Tapi lihat lagi IPK-nya. Kalau IPK-nya tinggi itu boleh lebih dari 20. 24 batasnya. Nah, ini. Ya, itu ya, Maher ya. Ya, baik. Ya Bu, Terima kasih ya banyak. makasih Bu. Oke. Terjawab ya Pak Maher ya. Ya sudah, makasih. Siap, terima kasih banyak. Sebelumnya teman-teman saya mengingatkan kembali untuk presensi, jangan lupa karena itu untuk syarat sertifikat nanti untuk mendapatkan sertifikat ya. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya langsung open mic aja. Ini ada yang, Mas, ini ada yang perbedaan arsitek dan Oh arsitektur. iya, Boleh oh iya, saja. oh iya maaf. Dari Kak Dini atau ini pertanyaannya apakah ada mohon maaf ada dua pertanyaan perbedaan arsitektur dan arsitek dan perbedaan yang paling menonjol dari RPL dan non RPL seperti apa ya Bu ya begitu ya Oke, dan ya. apa ada kendala prospek kerja untuk perempuan yang kuliah di arsitektur. Sepertinya pertanyaannya cukup bagus ya ini Bu. Ini, ini saya coba jawab ya. Perbedaan arsitek dan arsitektur dulu ya. Kalau Baik. arsitek itu orangnya, orangnya ya. Kalau Anda sudah lulus tuh jadi arsitek. Kalau arsitektur adalah ilmunya, ya. Jadi kita belajarnya kan makanya kan program studi arsitektur. Berarti kita belajar di sana. Arsitektur adalah ilmunya. Kalau arsitek orangnya. Kalau sudah jadi arsitek. Kalau masih sekolah nih, masih kita kuliah, Anda belum punya nama kan, belum bisa jadi arsitek belum, karena belum lulus jadi arsitektur. Jadi arsitektur adalah ilmu yang kamu pelajari dari kurikulum-kurikulum itu adalah arsitektur. Jadi belajar ilmunya adalah arsitektur, arsitek itu adalah orangnya. Ya. Perbedaan ini paham nggak? Arsitek dan arsitektur. Arsitek itu orangnya, kalau sudah jadi arsitek nggak boleh lagi, misalnya Ridwan Kamil. Bapak Ridwan Kamil itu kan backgroundnya arsitek. Jadi dia arsitek, bukan arsitektur. Waktu dia sekolah, dia belajarnya di arsitektur. Tapi setelah dia lulus, dia jadi arsitek. Gitu. Bingung nggak? Masih bingung? Jadi siapa Mbak Dini ini kan sekarang kalau Mbak Dini kuliah itu belum bisa disebut arsitek kan? Mbak Dini itu kuliah belajar di arsitektur, mempelajari tentang arsitektur. Tapi nanti setelah lulus, terus ikut dari program profesi menjadi arsitek, seperti dokter dan kedokteran. Kalau dokter itu sudah lulus, kalau kedokteran nah, adalah ilmunya, belajar di kedokteran. Nah, itu ya. Terus perbedaan paling menonjol RPL dan non RPL. Kalau di RPL itu yang dikonversi atau disetarakan ke mata kuliah yang tersedia. Kalau non RPL itu kan pengalaman, belum punya pengalaman kerja yang segitu banyaknya ya.
Jadi RPL itu ditujukan kepada orang atau teman mahasiswa kita yang sudah bekerja di bidang arsitektur, diharapkannya itu sudah mengerjakan beberapa proyek, ya sudah punya bekal, proyek-proyek yang besar atau proyek kecil, rumah tinggal ataupun gedung berlantai banyak. Itu jadi kalau di RPL orang yang sudah bekerja di bidangnya tetapi belum punya legalitas. Tapi kalau non RPL itu nanti belajar di arsitektur sama. Ya, dari semester 1 belajarnya penuh, ya. Ya, kalau non RPL itu belajarnya penuh. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampai situ, ya. Jadi kalau RPL ditujukan kepada orang yang sudah bekerja dan mempunyai pengalaman, tetapi dia terputus dan terputus dulu nggak sekolah, ya, terputus kuliahnya karena sesuatu dan lain hal. Nah itu dia, tapi tetap bekerja di arsitek. Gimana nih saya Kak? Saya sudah mendesain banyak, saya sudah bekerja begini banyak, tapi legalitas saya nggak ada. Selalu nanti klien nanya, Bapak lulusan mana? Atau apa? Nah itu yang menjadi beban. Ini saya dapat, ya, jawaban itu tuh dapat dari teman-teman atau eh, calon-calon mahasiswa RPL. Dia selalu bilang, saya mau legalitas Bu, karena saya udah ngerjakan banyak proyek, tapi saya nggak punya legalitas. Jadi kadang-kadang nggak dilihat sama klien gitu, ya. Nggak dilihat itu maksudnya kurang dilihat. Terus tadi apa Mas satu lagi yang belajar di RC? Oh ini ya, maaf izin tanya bedanya teknik RC dan teknik sipil. Oh ini nanti dulu. Yang tadi belajar apa? Yang satu lagi di lapangan. Ya, izin Bu, yang tadi terkait dengan prospek kerja untuk perempuan yang kuliah di arsitektur, seperti Bu dosen sepertinya pertanyaannya. Ya, ya, begini loh Mbak. Itu Mbak Dini ya Pak? Ya Mas. Iya, masih dengan Mbak Mbak Dini. Dini, jangan takut. Di arsitektur itu, kalau Mbak Dini tahu, mayoritas itu perempuan. Ya, setiap setiap angkatan itu, kalau ada juga kadang-kadang banyak laki-lakinya, banyak perempuan, perempuannya sedikit. Tapi paling banyak adalah biasanya itu perempuan. Karena gini, jangan takut ya. Di arsitektur itu ada pelajaran-pelajaran, misalnya ada rupa bentuk. Rupa bentuk itu kita belajar tentang warna, kita belajar komposisi, kita belajar tentang apa ya, padu padan warna, bagaimana ruangan. Jadi dekoratif. Itu nanti biasanya teman-teman saya itu banyak yang begitu, ya. Akhirnya mereka bikin itu, bikin sarung bantal, bikin spray, bikin apa tuh, taplak meja, buka horden. Jadi rata-rata larinya kebanyakan nanti di bidang interior, kayak yang perempuan-perempuan, ya banyak sekali. Jadi bekalnya di itu banyak kalau di arsitektur. Di arsitektur bisa lari ke interior nantinya di bekalnya. Bisa juga nanti ke sipil kalau yang suka bangunan. Ya, ada. Jadi kalau dia senangnya gambar ya gambar, ada gitu, ya. Ada yang jadi pelukis gitu. Jadi jangan takut. Perempuan di teknik, kalau di arsitektur paling banyak perempuan, ya. Teman saya aja mayoritas perempuan itu satu kelas. Kebetulan tapi waktu saya tuh nggak begitu banyak perempuannya. Tapi di tempat-tempat lain itu banyak. Ya, jadi jangan takut. Ayo belajar aja di situ. Kalau dia belajar di arsitektur nanti kamu jadi ikut-ikut jadi ini, jadi cuek gitu, ya. Saya kan temennya laki semua. Enak loh kalau kalau belajar di arsitektur, kamu bisa bermanja-manja sama tuh cowok-cowok di situ. Bisa, minta tolong gitu. Enak. Kalau enggak, aduh deh, enggak enak deh. Ya, oke, itu, ya. Jadi jangan Eh, takut, arsitek banyak perempuannya. Siap. Apalagi itu tadi yang kuliah sipil dan asap kenapa? Gimana sih Mas tadi? Iya, mohon maaf, pertanyaan dari kolom chat dari Pak Wahyu Chatmiko. Mm-mm. Apa perbedaan teknik sipil dan arsitektur, Bu?
Oke. Ya. Perbedaan teknik sipil dan arsitek. Kalau ya, dari mata kuliah yang tersedia aja kelihatan. Kalau di arsitektur, itu kita banyak belajar desain. Ya, desain rumah tinggal, desain gedung, desain apa ya? Pokoknya desain gedung interior gitu ada. Jadi karena arsitektur itu tulang punggungnya atau tulang utamanya adalah perencanaan desain, ya, menggambar dena, tampak, potongan, nah itu desain. Nah, kalau di sipil itu kita lain ya, di sipil itu lain. Dia mengarah ke konstruksi. Jadi dari desain-desain arsitektur tadi dilarikan ke sipil untuk dihitung misalnya RAB-nya. Tapi padahal di arsitek juga kita diajarin RAB ya sebagai gambaran. Jadi arsitek tuh nggak boleh buta-buta banget gitu sama pekerjaan sipil supaya kita nggak bisa dibohongin gitu loh sama sipil. Jadi di arsitek diajarin juga anggaran, diajarin juga pembesian, tapi tidak mendalam, memahami tentang konstruksi, memahami tentang RAB, memahami tentang manajemen proyek. Nah itu. Jadi pada saat gambar kita dilarikan ke sipil untuk dihitung pakai pondasi apa, jenisnya apa, bagaimana ukurannya itu nanti orang sipil yang menentukan. Ya, kalau di arsitektur cuman gambaran aja, kita cuman tulis ini pondasi truss pile, ini pondasi telapak, ini pondasi apung dan sebagainya. Tapi nanti pas di sipil itu dia akan apa lebih dalam lagi. Misalnya dia lihat dulu yang mau dibangun di mana. Misalnya untuk berlantai 50 atau berlantai 100 atau berlantai 10 lah. Itu dia pergi ke lapangan mentes. Jadi lahan tadi dites, dibor gitu ya. Dibor tiap berapa berapa titik untuk menentukan jenis fondasi apa. Dia lihat kondisi tanah ini tidak bisa dengan fondasi itu gitu. Nah, itu dia lihat dulu. Jadi kalau arsitek jangan pusing. Yang benar kita yang penting kita itu bikin gambar yang eh, kadang-kadang orang sipil pusing ya. Kita bikin gambar yang meliuk-liuk gitu dia pusing. Ah, ini susah nih pembesiannya gitu ya. Seperti kalau kemarin dia lihat itu apa EKN burung Garudanya itu kan begitu tuh. Nah, itu sebenarnya orang sipil sudah muyeng tuh, pusing. Karena mungkin ada yang melengkung, ada yang ini. Kalau mereka itu senangnya ya lurus-lurus aja gitu. Tapi karena mereka tidak belajar estetika. Kalau di arsitektur estetika, jadi keindahan satu bangunan, keindahan satu ruangan, ya, bagaimana tampak itu menjadi lebih bagus, bagaimana tampak itu menjadi punya ciri khas masing-masing, gitu, karakter ya. Misalnya rumah sakit karakternya gini, ke kantor karakternya gini, itu ada sendiri ya. Nah, itu kita harus pinter-pinter bikin begitu. Nanti misalnya Silaban. Silaban tuh arsitek Silaban yang membuat Bank Indonesia, terus masjid yang apa tuh? Masjid yang di Istiqlal itu kan dibangunnya sama mereka si Pak Silaban almarhum. Silaban itu membuat ciri khas dirinya adalah garis lurus dengan garis-garis lurus semuanya, tegak lurus. Mungkin kalau yang lain lagi Bung Karno itu bikinnya lain lagi gitu. Jadi setiap setiap arsitek itu diharapkan punya ciri masing-masing agar apa bisa dikenal sama orang lain. Pelukis contohnya. Pelukis itu seperti Basuki Abdullah apa. Nanti siapa yang apa lagi gitu. Jadi ada yang alirannya natural, ada yang ekspresif, ada yang macam-macam jadinya. Sama di arsitek juga gitu. Nggak ada. Jadi kita harus punya ciri. Nah, jadi kita harus benar-benar belajar desain. Nanti kelihatan yang kalau ini yang terutama yang reguler ya, reguler. Kalau yang nanti kan yang di RPL itu yang belum pernah belajar desain harus
tetap harus belajar desain ya. Jadi menggali menggali keinginannya masing-masing. Kita kan setiap orang tuh punya punya impian, punya. Nanti kalau saya desain ini dimintain tolong sama orang lain itu saya tolong dong gambarin ini. Nah, itu nanti punya kita desain kita jebretin dulu ya, habis dijebretin kasih ke mereka, kasih mereka, mereka nanti lihat. Oh, ini saya maunya gini-gini. Nah, kita menyesuaikan dia. Tapi kita ide kita itu duluan gitu. Jadi menggali ide-ide yang ada pada diri kita masing-masing. Itu ya. Jadi bedanya sipil dan arsitek. Kalau sipil itu menghitung hari terus-terusan, menghitung apa pembesian, menghitung misalnya gedung ya, misalnya gedung itu ini baloknya berapa, kolomnya harus gimana. Kalau kita arsitek cuma gambar, oh ini ada balok, ada kolom. Tapi prinsipnya harus paham. Prinsipnya misalnya bentangan, bentangan itu berapa? Itu seper 10 atau seper 12 itu ketebalannya balok. Nanti kolom berapa gitu. Nah itu jarak kolom ke kolom berapa gitu. Untuk apa dulu? Misalnya kantor, itu jarak kolom ke kolom berapa yang bisa dipakai. Itu dari arsitek. Jadi ide untuk menentukan kolom ke kolom tadi kan ada prosesnya. Prosesnya misalnya eh, kita membuat apa namanya? Berapa luasan yang dibutuhkan. Misalnya kantor luasannya tuh paling paling kecil berapa? Misalnya 4 meter persegi. Nah, 4 meter persegi itu untuk satu ruang. Kalau mau bagus panjang, kita buat dua, 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 dua kalinya gitu. Jadi mungkin 8 atau 7,2 gitu. Nah, itu yang seperti gitu. Jadi si arsitek itu detail ya, detailnya tapi bukan detail untuk pembersihan, bukan detail untuk apa ketebalan kolom, enggak, minimal tapi memahami ya, itu. Jadi perhitungan ada di sipil, desain ada di arsitek. Jadi pekerjaan lapangan itu orang sipil, nanti arsitek tinggal ngawasin. Cocok nggak sih sama desain gue gitu? Oh desain gue ini begini-begini kok jadinya gitu, marah lah si arsitek. Sipilnya pasti ngotot. Nggak bisa nih gini-gini, nggak, jangan mau ya. Soalnya sipil itu maunya praktis. Jadi kolom ke kolom begitu. Padahal kita maunya kan ada agak agak estetikanya tuh kelihatan, ada bagus-bagus. Oke? Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Cukup jelas ya teman-teman. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya, Iya, untuk calon mahasiswa kita yang sudah siap mendaftar, iya. apakah warehouse juga bisa masuk arsitektur Bu? Apa Pak? Yang Dari pertanyaan dari Bapak atau Kakak Fahrin, apakah ya, warehouse juga bisa ikut atau masuk arsitektur? bisa saja kan masih berkaitan dengan bangunan. Bisa, bisa. Nah ya, ya sudah Jadi terjawab ya. jadi jangan takut masuk arsitektur karena kita tidak, misalnya yang reguler ya, kita tidak langsung kamu gambar ini gambar itu enggak. Pelan-pelan ya, step by step nanti akhirnya bisa seperti jadi satu bentuk yang apa? Satu bentuk yang diinginkan. Ada estetikanya, ada warna, ada apa namanya ornamen gitu. Jadi di arsitektur tuh nanti belajar tentang ornamen, ornamen. Jadi Indonesia itu punya banyak 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 apa ciri ya, misalnya dari daerah mana dan itu nanti belajar di arsitektur Nusantara. Arsitektur Nusantara itu mempelajari rumah adat dan sebagainya. Nah, dari yang tadi itu bisa dicuil nanti. Misalnya kita mau desain apa, kita cuil. Saya pernah desain itu interior ya ruangan di kalau dulu di Menpora itu tiap ruangan maunya berbeda. Ya maunya berbeda. Ini ruang Surabaya, ruang Madura, ini ruang Papua, ini ruang apa. Nah, kita belajar dari situ nanti. Ruang Kalimantan itu ininya beda-beda soalnya ciri khasnya masing-masing. Ya, jadi
jangan takut, maju terus. Siap. Oke. Ya, mungkin terima kasih banyak, Bu. Mungkin dengan berakhirnya pertanyaan dari saudara kita, Bapak Fahrin, berakhir pula untuk sesi tanya jawab kita hari ini. Mungkin ada tambahan atau sepatah dua kata, Bu, sebagai closing statement atau penutup. Ya, oke. Eh, saya jadi prinsipnya jangan takut masuk arsitektur. Perempuan, laki sama aja. Kita kita Betul. belajar bersama menghasilkan sesuatu. Nah, itu ya. Eh, Kalau bisa jangan kalau udah masuk tuh jangan banyak cuti. Kalau banyak cuti jadi makin lama. Iya, iya. Ya, mendingan kita jalan terus setiap semester kita ambil gitu ya. Jalan terus aja pelan-pelan. Nggak usah tadi Pak Mahir kan maunya cepat tapi 24 gitu ya. Ya, itu kalau punya tenaga lebih ya bisa begitu. Misalnya ngejar tugasnya itu kan, misalnya tugas-tugas itu kalau udah mepet, ya Bu nggak kelar ini gini gitu. Jangan. Jadi biar sedikit tapi habis, sedikit tapi habis gitu aja. Ya, jadi jangan takut masuk arsitektur di program studi RPL, reguler atau karyawan. Gitu Ya, aja. baik, siap. Artinya poinnya adalah teman-teman nggak usah khawatir. Nanti ketemu dengan Bu Siti, orangnya cukup baik. Seperti itu ya, Bu ya. Jadi arsitek itu menyenangkan. Jadi tidak Hmm. bikin pusing lah istilahnya ya. Nggak pusing. Nggak pusing ya. Oke. Yang pusing tuh sipil tuh. Iya, Bu. Ya, teman-teman dan Bu Siti, terima kasih banyak untuk pemaparannya hari ini. Malam ini cukup luar biasa kita untuk Zoom-nya. Untuk teman-teman mungkin Bapak Ibu yang ingin mendaftar, kebetulan kita untuk saat ini di di bulan Agustus ini adalah gelombang terakhir pendaftaran. Jadi sebelum kuota penuh atau sebelum penutupan pendaftaran, segera konfirmasi ke kami sebagai admin penerimaan mahasiswa baru Universitas Buntan Tular, bisa hubungi di nomor, mungkin saya ulangi lagi ya Bu ya, mohon izin, Iya, iya. di nomor 0813 9921 8034 atau bisa di nomor 0811 1990 9035. Nah, itu untuk nomor admin kami, PMB, penerimaan mahasiswa baru Universitas Buntan Tular. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan lewat admin kami. Jadi kita tetap standby untuk informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman. Seperti itu. Eh, Mungkin eh, mohon izin Ibu Siti dan juga Hah? teman-teman, kita minta foto bersama mungkin ya Bu ya, Oke, via oke, Zoom iya. aja. Ah, boleh di-on-kan kamera semua teman-teman, Bapak Ibu, untuk sesi dokumentasi. Saya hitung sampai 3 ya. Satu, dua, tiga. Oke, kita coba sekali lagi pasang senyum yang manis. Sudah Semoga ngantuk ya. rezeki. Iya. Ya, kita coba lagi sekali ya Bapak Ibu, teman-teman, sebelum acara kita akhiri. Eh, Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman, Bapak Ibu, dan juga Ibu dosen kita sudah bersedia hadir, bersedia ikut juga dalam Zoom kali ini, webinar kali ini. Semoga ke depan teman-teman punya guidance, punya tujuan untuk eh, pilihan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan dan prospek kerja kemudian hari. Eh, untuk informasi selanjutnya terkait dengan webinar-webinar selanjutnya nanti akan kita sampaikan, kita update selalu, baik itu di grup
atau di status story kita masing-masing, baik dari PMB maupun dari teman-teman admin lainnya. Begitu ya. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kunjungi juga website kami di edunitas.com, lalu pilih kampus Universitas Puntan Tular. Saya ulangi, bisa di edunitas.com, nanti pilih Universitas Puntan Tular Jakarta. Nanti di situ akan ada tertera semua, baik itu untuk pilihan jurusan, begitu juga untuk biaya-biaya dan lain-lain. Ini untuk tambahan saja untuk teman-teman, mungkin Bapak Ibu, jika ada yang berminat dan bersedia melakukan registrasi, kembali kami ingatkan untuk menghubungi administrasi kami, bagian admin PMB kami, di nomor yang saya sampaikan tadi. Seperti itu. Mohon izin Bapak Ibu, saya mengakhiri jika ada salah kata dari saya pribadi dan juga mohon maaf dari Ibu Siti selaku narasumber kita, mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Wawan. Terima kasih Bu Siti. Ya, sama-sama. Luar Pak biasa Wawan. nih. Kalau ada yang mau ditanya, baca bisa yang Mas direct, Wawan, terima ya. kasih. Terima kasih. Bisa baca yang Ingin ini punya Pak gaji Wawan. dan karir lebih baik dari saat Yang ini? saya direct ke Mas Wawan. Sedang cari kampus program kuliah karyawan di Jakarta? Yuk daftar kuliah karyawan di Universitas Emputan Tular Jakarta. Universitas Emputan Tular Jakarta memiliki 2 kampus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kampus pertama beralamat di Jalan Cipinang Besar nomor 2, RT 1 RW 1 Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Kota Jakarta Timur 13410. Kampus kedua beralamat di Jalan Puri Kembangan nomor 2, Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kampus terbaik, waktu kuliah di luar jam kerja, biaya terjangkau dan bisa dicicil per bulan. Hanya dengan ratusan ribu saja kamu sudah bisa kuliah. Kuliah karyawan Universitas Emputan Tular Jakarta merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, pendapatan, dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Tersedia pilihan program studi S1 favorit dengan berbagai fasilitas yang lengkap. Klik ambil promo untuk mendapatkan diskon 50% bagi pendaftar kuliah karyawan Universitas Emputan Tular Jakarta hari ini. Yuk segera daftar, tempat terbatas. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tercantum di bawah ini. Bapak Ibu, mohon maaf. Untuk door prize ya, door prize ada 3 nama yang kita catat yang sejauh ini aktif. Yang pertama Bapak Jopi, yang kedua Bapak Maher, dan yang ketiga dengan Kak Dini ya, atau Mbak Dini. Siap. Masih ada nggak ya? Masih. Oh, ya dah. Nanti boleh konfirmasi admin ya. Di nomor tadi ya, atau nomor Mas Wawan? Iya, betul nomor saya. Saya sebenarnya S1 ilmu hukum belum sudah daftar Mas. Cuma Ya, saya cinta Emputan. Oke, saya kasih penjelasan. Saya sendiri arsitek Mas, jadi saya dengar aja. Oke. Luar Penjelasan Ibu biasa Siti. nih. Iya, sering chat sama saya, nanti di chat aja saya ya Pak ya. Iya. Berarti belum lengkap. ambil S1 Begitupun Mbak ambil di Dini. hukum ya. Saya ambil ilmu hukum, saya belajar aja Bu Siti. Ya nggak apa-apa Pak. Iya, Banyak saya kok sendiri yang gitu.
Saya sendiri profesi arsitek. Iya, Oh ya. Ya, jadi suka belajar aja. iya, Ya, jadi tadi saya jelaskan itu tadi Bu sedikit mengenai PPARS dan iya, keanggotaan kita. iya, Ya, kalau insinyur PPARS, kalau kata air harus ada surat tanda registrasi arsitek yang untuk dapat IAI itu memang ada ya, serat, ada ya pelatihannya. harus untuk mendapat SKA nanti. Iya, ada pelatihannya. Betul. Saya paham karena terlibat di kepengurusan IAI. Jadi saya jelaskan sedikit. Cuma suka ikut aja Bu. Iya, ada Kangen juga lihat beberapa Mas teman Wawan. teman alumni di UMT ini yang jadi pengurus IAI juga ada. Ada ya. Di- Iya. Ada Pak di sini. Nanti kita Oktober mau munas di Kota Manado, di kota saya, Pak. Oh, bisa Ya, itu Ibu bisa, Siti ikut dong. insya Allah. Saya Ikut pernah ke hadir, Bu. Manado kok Pak. Iya. Ke Saya Bolang ya dulu betul, dulu saya pernah jadi ketua IAI Sulawesi Utara. Sekarang di Jakarta, Bu. Tapi masih ketua Himpunan Desainer Interior Sulawesi Utara masih. Jadi di dua, Oh, satu di arsitektur, satu di interior. Jadi ya nggak apa-apa. Desain interior juga. Nanti nanti ada akreditasi kan nanti ini pengunjungnya aksesornya itu dari interior, dari arsitek, dari ada. Ya. Kalau di lingkungan. interior saya kebetulan asesor karena HDI masih Oh, ada sendiri kan belum ya. bisa. Iya, gitu. Nanti memunas interior juga nanti di bulan September. Oh, gitu. Ya, Bentar lagi dong. iya ikut aja Bu. Anggota HDI kan. Sekarang udah jarang. Kalau dulu waktu jadi masih full dari ikut Jadi konsultan profesi ya. ya. Oh iya, ikut. Cuma saya mendaftar di Mas Wawan, ambil S1 ilmu hukum, ingin belajar hukum. Iya, hukum. Hukum S2 ya. Iya, saya S2 di ITB S1. sudah. S1-nya Bu, saya mau belajar. Tapi Oh, S2 saya di PWK di ITB Bu, sudah selesai dari 93. ya. Pingin belajar hukum aja di Mas Wawan ini supaya kita mengerti. Iya, memang arsitek juga harus bisa hukum. Kan ada hukum. Belajar ada hukum pertanahan biasanya kita Ya, dapat dulu kan, hukum kita belajar tanah lagi sama ya. hukum bank perburuan dan pembangunan. Betul. Pingin mendalam aja ambil S1 dulu biar ada dasarnya. Iya, Di combine sama ilmu arsitektur. iya. Kalau ada yang Iya. komplain ada kita punya kekuatan. Iya betul. Ya, baik Bu Siti, Mas Wawan, terima kasih. Nanti ketemu di kampus ya, Pak. Baik, kan saya mahasiswa jadinya sekarang kan. Siap, Pak. Mahasiswanya Pak Suyut ya. Belum Betul. tahu siapa. Oh, masih iya. Gak Beliau apa-apa. RPL Hukum, Bu. Iya, ibu kan Pak Suyut kan. Iya, Pak Suyut. Ya. Tapi terdaftarnya di Kedoya saya Mas Wawan ya. Oh, Iya. saya di Kedoya. Harusnya di Cipinang, saya di Rawasari tinggal Cempaka Putih dekat ke Cipinang. Kenapa ngambil Kedoya Pak? Jauh dong. Mas Wawan yang bagi itu. Iya, Pak, itu Kan dia, aman, Pak. Pak. Kampusnya yang penting kampusnya tetap ada, Pak. Yang penting Putan Tular, nggak apa-apa. Betul. Kalau lebih dekat di Cipinang, saya di sini Cempaka Putih, Ya. Rawasari Selatan lebih Lurus dekat. saja lurus. Itu dia. Setiap hari saya lewat situ, Bu. Iya, siap. Nanti kalau ada ini main-main, Pak, ke kampus ke Cipinang Kedoya. boleh, ke Kedoya Boleh. juga boleh. Iya, yang penting ada kok nomor Mas Wawan ada, saya sudah chat. Cuma kelengkapan belum sempat itu, tinggal CV kayaknya saya. Nah itu dia Pak, dibantu untuk ininya berkasnya biar Iya, makanya belum dapat NIM-nya kan, yang lain saya lihat udah dapat nih kok, senama saya belum ada. Sudah saya kirim kok Pak yang ijazah S1 kemudian tinggal CV kayaknya. Iya, masih ada beberapa sih yang kurang Pak. Jadi poinnya sebenarnya semakin banyak pemberkasan, baik itu sertifikat, semakin banyak
Ya, Berapa kuliah yang dicapai. Banyak sekali kalau sertifikat. Nah, sertain aja Pak. Jadi Oke, biar siap. bisa mengurangi SKS yang ditempuh nanti. Ini berlaku untuk semua sih Pak. Nggak cuma satu dua orang, tapi secara umum acuannya sama. Baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Mas Ya, Wawan, Pak Ibu Dr. Siti. Ya, terima kasih Pak. Ya. iya. Untuk teman-teman yang lain, kalau informasi webinar, nanti pantau terus di akun kami, Unitas Expert Class, dan juga nanti bisa kontak kami di nomor yang saya sampaikan tadi untuk informasi webinar-webinar lain ya. Begitu. Itu saja mungkin Bapak Ibu, terima kasih banyak waktunya. Saya jadi tutupnya 2 kali ini. Nah, iya. Iya, jadi kita bertemu di lain waktu. Semoga kita diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu dinaungi dengan keselamatan, kebahagiaan, dan lain-lain. Saya akhiri, terima kasih. Saya tutup. Saya izin keluar juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.